kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Asus Darwanto dan tentunya saya tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk mengajak Anda hidup sehat bersama dengan Herbal Extract, tentunya bersama dengan Bapak Tengku Maulana Sanusi. Nah, hari ini pemirsa kita nggak cuma bertiga aja nih, seperti biasa ada bintang tamu dan hari ini cantik sekali bintang tamunya ini. Saya dari zaman Ricky Plik masih kecil gitu ya, ini ngefans sekali sama dia gitu. Kita panggil aja langsung Mbak Marisa Has. Selamat pagi, apa kabar? Dari jauh ya? Nggak apa-apa. Apa kabar? Iya, terima kasih sudah datang. Iya, makasih juga diundang. Mbak Marisa, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Kayaknya tuh dari dulu ya aku lihat ya mukanya begitu aja pemirsa, cantik, halus gitu kayaknya. Kamu juga loh. Kita kayaknya high cheekbone sama ya. Orang Jawa bilang rezeki. Iya benar, hokinya di pipi ya gitu. Mbak Marisa, hari ini kan kita sedang membahas mengenai jantung koroner. Kalau boleh tahu dari sejarah keluarganya Mbak Marisa sendiri ada nggak? Ada, ayahku meninggal pasca operasi jantung, sempat survive ya, terus kena ginjal, cuci darah, 3 tahun kemudian terus ya nggak kuat ya, organnya udah dianggap aus dan meninggal. Oh gitu. Kalau memang iya, genetik ya. Genetik ya gitu. Oke, sekarang kalau bisa menurun. Bisa menurun ya gitu. Tapi Mbak Marisa sendiri memeriksakan nggak ke dokter maksudnya secara rutin apakah saya kemungkinan terkena jantung Tahun juga? sekali ya, saya sama suami. Dan kemudian bukan hanya itu, dari ibu kita karsinogenik genetiknya, kanker ya. Jadi emang mesti ekstra waspada. Nah, kebetulan ibu saya Madura kan. Konon kabarnya kita dari gadis itu tumbuh bersama herbal gitu ya. Betul. Bahkan dari akil Bali sebelum haid itu sudah diperkenalkan kayak minimal aja kunyit asem. Ya kan ada kapurnya dikit, ya kapur sirih, terus ya gitu-gitu loh. Jadi memang dari kecil sudah terbiasa dan mungkin sudah jadi menggemari juga ya minum-minuman herbal. Awalnya terpaksa, kayak waktu kecil saya susah makan. Dikasih temulawak sama ibu saya. Kan kita, gitu ya? kayak Tom and Jerry kan artinya. Tahu nggak Tom and Jerry? Kejar-kejarannya tuh. Iya. Dipaksa aja pokoknya muter aja gitu ya. Iya, tapi akhirnya ya bagus. Kemudian nafsu makannya membaik dan ya jadi balita yang sehat gitulah. Jadi memang dari kecil, makanya senang banget nih begitu diundang. Datang ya, pengen ke kliniknya nanti. Boleh nanti ya, biar bisa kasih nanti bisa kasih ini juga ke pemirsa seperti apa sih di klinik Secret Herbal itu kan. Nah, kan tadi Tante Ina kalau Mbak Marisa sempat bilang dari kecil memang dia sudah terbiasa minum ramuan-ramuan yang mungkin ada jamu apa gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak sih Tante Ina ini bedanya ini apa? lebih bagus, nah, bentuknya udah ada ekstrak, udah modern ekstrak looknya. apa gitu ya? Iya. Kalau jamu ini hanya sekedar ditumbuk ya, setelah dilakukan pembersihan, pengeringan itu ditumbuk, itu biasanya disebut jamu. Tapi kalau ekstrak ini adalah ramuan, ekstrak ini sebentuk tadi jamu tadi yang memang sudah berkualitas tadi jamu, kemudian diambil sari tanaman obatnya ya, diambil sari dengan dilakukan dengan cairan yang cocok ya, pengambilan sarinya, kemudian ampasnya ini dibuang. Ya, setelah itu sari tersebut itu dikeringkan ya, dilakukan pengovenan, lalu juga dikeringkan dengan suhu tertentu, juga kelembapan tertentu, kemudian juga dilakukan pengayakan seperti jadi granul-granul seperti ini. Jadi bukan serbuk tapi granul. Iya, bentuk granul. Nanti ketika juga dilarutkan seperti teh herbal ini yang kita minum, ini tidak ada ampas lagi. Nanti ketika diairkanlah berupa sari tanaman obat. Berarti sudah ada sentuhan modern di sini. Iya, benar sekali. Jadi gabungan antara modern sama tradisional gitu ya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi, pemirsa kita akan tanya juga nih sama Mbak Marisa bagaimana caranya dia menjaga kesehatan juga jantungnya. Mungkin ada tips dari dia. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Klinik komplementari Secret Herbal Extract ini membantu mengatasi masalah kesehatan Anda, terutama penyembuhan penyakit jantung dan kanker. Dibuat dari bahan-bahan alami berkhasiat dan hasil uji klinis laboratorium yang mutakhir, ekstrak herbal hadir di tengah Anda untuk mengatasi masalah jantung dan kanker, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Astrid Sudarwanto. Jika Anda ingin bertanya langsung kepada Mbak Marisa, kepada Pak Tengku ataupun kepada Tante Email, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-851-7295 ataupun 021-851-7958. Bagi Anda yang ingin datang langsung, Anda bisa datang yang di Jakarta ada di Jalan Bulak Tengah 2 nomor 4 RT 09 RW 07. Nomor teleponnya adalah 021-861-3976 ataupun 021-861-4466, 021-9760-3918 ataupun 0852-333-33303. Bagi Anda yang berada di daerah Makassar dan juga sekitarnya, Anda bisa langsung datang ke Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Perum Bukit Katulistiwa Blok E nomor 5. Nomor teleponnya adalah 0411-4772-592 ataupun dengan nomor telepon 0411-400-1426 atau 0813-8761-2008. Bagi Anda yang berada di daerah Bali dan juga sekitarnya, Anda bisa langsung datang ke Jalan Diponegoro, Pertokoan Diponegoro Indah Blok B nomor 17 Denpasar, Bali. Nomor teleponnya 0361-246-828 ataupun 0361-265-323. Bagi Anda yang berada di daerah Samarinda dan juga sekitarnya, Anda bisa langsung datang ke Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Air Putih, Gang 10 nomor 5. Nomor teleponnya 0541-913-0321 ataupun 0852-5598-6666. Anda juga bisa langsung datang ke sana setiap hari Rabu sampai dengan hari Minggu pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Dan tentunya Anda juga bisa mencek dulu seperti apa sih Klinik Secret Herbal ini melalui www.kliniksecretherbal.com. Baik, kita akan melanjutkan pembicaraan hari ini yaitu mengenai jantung koroner. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja nomor telepon ke nomor telepon yang tadi. Nah, kita sekarang akan ngobrol lagi sama Mbak Marisa. Pak Tengku juga pasti Tante Email. Mbak Marisa, punya nggak tips-tips untuk menjaga supaya kan apalagi Mbak Marisa udah tahu papahnya ada riwayat jantung koroner, mamanya juga ada riwayat kanker gitu. Ada tips-tips mungkin merawat jantung tuh seperti apa gitu? Mungkin secara keseluruhan kali ya, karena kalau khusus untuk jantungnya pakarnya kan Bapak dan Ibu ini. Nah, yang jelas kami kalau makan daging tentu yang kayak sirloin steak udah mulai enggak. Udah mulai jadi lebih ya, ke yang tenderloin gitu. Jadi yang ada lemak itu kami sisihkan. Terus kalau misalnya sup kikil, udah juga enggak. Aku dulu paling suka makanan Padang gulai otak. Aduh, itu paling juara ya. Agak kurang otak. Tapi ternyata itu bahaya sekali. Nah, betul ya. Dan fatty ya, sangat berlemak. Saya itu di rumah agak mengurangi yang serba soda yang bermerek dari pabrik dengan pewarna buatan karena itu kan pencetus ya, pemicu karsinogenik. Jadi gantinya ya kunyit asam yang asli gitu. Kalau ada tamu ke rumah mereka selalu minta itu. Jadi enak dalam bentuk sajian panas, juga nggak kurang nyamannya kalau dingin, dan bisa seminggu itu bertahan. Jadi jajarannya tuh kalau buka lemari es saya tuh ya kunyit asam. Jadi Mbak Marisa bikin sendiri gitu kunyit asamnya? Bantuku. Tapi bukan beli yang sudah jadi kadang-kadang gitu beli juga, tapi ya lebih enak yang bikin. Mungkin herbal 100% gitu. Ini Pak Tengku Bu Imelda, saya kan suka membersihkan kewanitaan saya gitu ya, itu 3 bulan sekali atau mungkin setahun 2 kali. Mereka tuh para suster agak bingung, Ibu ini umur berapa? Terus aku sebut usianya 48 tahun ini. Dan ini premenopause. Kok kayak gadis katanya gitu kan. Aku langsung, oh pantas suami di rumah. Suami mana yang tidak bahagia istrinya seperti ini ya kan pemirsa? Karena aku berpikir alangkah indahnya kalau resep-resep dari nenek moyang saya, ya kan dari Jawa Timur Madura itu, aku serahkan ke Pak Tengku Bu Imelda biar biasa diolah. Benar. Jadi nanti bisa dikombin, dibenarkan, distandarkan, terus ya dibikin lebih modern looknya. Oh iya benar. Nah itu tuh kita nulis buku bersama. Itu bisa jadi ini nanti ya salah satu ini berikutnya nanti next step-nya ya. Nah tadi mumpung Mbak Marisa ngomong mengenai ini Pak, bahan-bahannya itu kan semua alami dari sini. Kalau untuk herbal extract sendiri ini bahan-bahannya itu dari mana aja sih? Jadi gini, kenapa kita menggunakan herbal dari luar? Kita mau cari misalnya kayak spora seperti ini. Kalau Mbak Marisa bilang ini kok kayak kopi gitu ya. Sebenarnya ini spora. Dia sudah sangat halus dan memang sudah herbal terstandar. Yang kita saat ini belum punya. Karena gini, kita untuk mapping tanaman seperti gini, mapping tanaman ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau misalnya kita ingin di hutan lagi ya, yang sudah mulai kena illegal logging. Dan ini membutuhkan biaya. Misalnya kita mau budidayakan herbal terstandar begini,
Makanya program Bapak Presiden dulu pernah berkunjung ke Beijing, ke namanya salah satu importer besar untuk Eropa. Dan kita pernah juga studi banding ke Singapura yang ekstrak ini yang digunakan. Karena dia udah kelasnya udah grade untuk pengobatan, bukan suplemen. Juga bukan ya? Bukan. Dan memang mereka ini sangat concern untuk herbal. Di Indonesia makanya didirikan namanya Perhimpunan Dokter Herbal Medik. Nah, dan di UI ada loh, aku juga bisa itu. Kita akan tanya lagi mengenai perhimpunan itu, Pak. Sebentar lagi, tapi waktunya habis, kita mau break dulu. Mbak Marisa pasti gini, ini pasangku setiap jam segini pasti saya dipotong dulu. Tapi nggak apa-apa, pemirsa. Tapi saya mau ikutin nomor teleponnya untuk menghubungi Pak Tengku adalah 021-851-7295 ataupun 021-851-7958. Kami akan segera kembali. Klinik Komplementari Secret Herbal Extract ini membantu mengatasi masalah kesehatan Anda, terutama penyembuhan penyakit jantung dan kanker. Dibuat dari bahan-bahan alami berkhasiat dan hasil uji klinis laboratorium yang mutakhir, ekstrak herbal hadir di tengah Anda untuk mengatasi masalah jantung dan kanker, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Langsung aja kita lanjutkan yang tadi, Pak, mengenai perhimpunan ini. Ternyata Pak Marisa tahu juga ya mengenai perhimpunan itu ya? Tahu. Tadinya mau ikut ngambil S2 lagi, tapi background saya kan domain saya hukum. Saya cuma jadi pasca sarjana di IPB, makanya tadi kepikir, kenapa nggak saya gatok-gatoin gitu sama FMIPA, biologi gitu. Ada kerjasama, Pak? Jadi pasca sarjana di IPB ya? Saya di Bogor. Kemarin baru seminar untuk budidayakan tenggiling di IPB dengan Profesor Latifah. Pasti kenal. Ya, sama dekannya Pak Hasim. Nanti saya gato-gato ya. Jadi ini prospek herbal di dunia ini lagi berkembang sebenarnya. Tapi kita harus buat standarisasinya. Kalau sekarang kita ada produksi misalnya di Indonesia itu ada pabrik jamu yang mungkin mereka beli dari petani-petani yang itu belum standar. Ya kalau begini kan bisa di standar. Ini udah standar, dia udah ada COA dan juga ini buku. Ada panduannya ya? Ya, panduannya. Jadi pengen belajar bahasa Cina. Kanji loh. Jadi mereka bikin ini biar standar. Walaupun misalnya ada jahe. Jahe ini jahe di manakah yang bisa buat obat? Ada jahe merah. Nah, betul. Beda-beda loh warnanya. Fungsinya juga beda. Jadi ini pemerintah itu harus punya yang namanya punya standar hasil lab. Misalnya peneliti, misalnya seperti IPB, UGM, dan juga ada yang peneliti lain. Misalnya hasil lab ini harus yang mana yang berkualitas satu. Ini harus ada keputusan bersama. Jangan UI ada peneliti sendiri, ini IPB sendiri, UGM sendiri. Karena kampus tuh punya arogansi tertentu dan bersaing kan maunya bersatu aja ya. Ya, itu sebaiknya gimana pemerintah membuat ini jadi satu suara. Menarik. Ya kan? Ini baru bisa kita mau ekspor. Maju bareng-bareng baru dari keluar situ ya. Gitu. Pasar Indonesia kita juga cuma 2 musim. Aku jadi jembatannya Pak Tengku. Nah, aku kan student juga di UGM, juga di IPB. UI enggak, itu suami saya. Ntar kita tapi bisa nanti kata kalau kan bisa jatuh-jatuhin nanti bisa kok gitu. Nah, tapi sekarang sudah ada pertanyaan ternyata dari masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada Pak Tengku. Kita lihat dulu ya pemirsa. Selamat pagi Pak Tengku, nama saya Satrio. Saya mau nanyain bagaimana kita mendeteksi kita mempunyai penyakit jantung selain dengan pemeriksaan lab saja. Nah, kira-kira seperti apa tuh Pak gejalanya? Apakah berdebar-debar gitu pasti atau sakit gitu? Kita tidak boleh berasumsi dan menilai sendiri, itu nggak boleh. Sebaiknya kita tahu teknologi metode pengobatan barat itu sangat canggih alat pemeriksaannya dengan mungkin treadmill, dengan periksa atau kateter kalau udah akut itu pasti ketahuan berapa persen sekarang jadi penyumbatan tersebut. Jadi
ada kelemahannya juga kalau kita konsumsi seumur hidup. Itu juga dampaknya bisa terganggu urium kreatininnya, fungsi ginjal. Tapi inilah yang kita tawarkan, pengobatan di Tira Timur lebih aman kalau tidak terpaksa. Tapi konon kabarnya kan obat-obatan kimia itu susunan senyawanya mengikuti yang sudah ada. Ya, dan itu betul. kan dari Allah gitu ya. Benar. Jadi senyawa yang ada sekarang itu sebetulnya mengacu pada yang ditemukan di hutan, karena S3 saya kan lingkungan hidup. Jadi emang PR kita di negeri ini adalah membuat database jamur apa, ada di pohon apa, di pulau mana, jangka waktunya, dan masihkah ada setelah illegal logging. Aduh, kayaknya kalau makanya sebelum musnah ini makanya harus kita pikirin juga. Tapi ini kalau ngobrol-ngobrol Mbak Marisa kayaknya panjang gitu ya. Kelar gitu. Tapi tenang aja, kita masih banyak waktu. Tante Email kan tadi Mbak Marisa juga udah bilang bahwa kita kalau sering minum ini juga bisa mencegah gitu. Tapi apakah kalau kita sudah terkena penyakitnya gitu, terus setelah kita rasanya udah membaik nih, udah dicek lab sudah bagus, kita harus ada minum yang continuity lagi gitu setelah itu atau gimana untuk memaintain? Kalau memang si pasien sudah sembuh ya, sudah total sembuh, itu tidak perlu minum lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau memang si pasien merasa saya masih pengen minum lagi, jangan-jangan gitu masih bisa. Jadi ada juga yang untuk daya tahan tubuh juga ada, juga untuk misalnya rasa dadanya agak menyesak itu juga ada ya, kita berikan ramuan ekstrak yang memang untuk itu seperti mentol, pelega tenggorokan juga ya, pelega pernafasan juga, aliran darahnya juga, seperti juga menghindarkan pelemakan di daerah jantung, itu juga kita berikan untuk pencegahan juga ada. Jadi tergantung dosis yang kita tambahkan di sana. Tapi tetap tuh pemirsa harus dicek seseknya karena apa? Itu karena patah hati nggak bisa juga pakai herbal ya. Iya. Lucu deh. Soalnya ada gitu kan. Pak Tengku boleh nggak kasih kesimpulan hari ini sedikit mengenai jantung koroner? Ya, bagi pemirsa dimanapun Anda berada, apapun keluhan penyakit Anda, ikuti yang paham tentang ilmunya, pasti sudah tepat dan benar. Kita sakit, berarti kita berobat ke dokter. Kalau misalnya kita sakit berobat ke herbalis, itu juga sudah tepat. Saya yakin yang paling penting kita adalah satu, punya keyakinan dan semangat untuk bisa sehat dan sembuh. Setiap penyakit pasti ada obatnya, dan terus berdoa, karena kata Allah begini, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar kepadaku. Sekian mungkin itu pesan saya, dan terus berusaha dan tetap semangat. Baik pemirsa, bagi Anda yang belum berkesempatan untuk menelpon ke sini, Anda bisa langsung datang di Jakarta di Jalan Bulak Tengah, ataupun untuk di daerah lain yaitu ada di Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14. Ada juga di Bali dan juga sekitarnya. Anda bisa datang ke Jalan Diponegoro, pertokoan Diponegoro Indah, ataupun ke Samarinda di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Air Putih, Gang 10 nomor 5. Dan praktek tentunya dibuka setiap hari Rabu sampai dengan hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Dan Anda juga bisa melihat di www.clinicsecretherbal.com. Baiklah, saya Asus Darwanto, Marisa Haq, Tengku Maulana Sanusi, dan juga Ipasnya Ibu Melda mohon undur diri, dan jangan lupa untuk tetap hidup sehat bersama dengan Secret Herbal pastinya. Terima kasih Marisa.